aku ada kondisi uterus dan pelvis, ada 2 rahim, terus dia langsung jelasin gitu pros and cons seperti apa, transfer hanya boleh 1 embrio, nggak boleh dibuat uterusnya dan lain-lain, dia jelasin secara gamblang. Terus kemudian untuk orang-orang yang nggak pernah menjalankan IVF tuh kalau suka kasih kayak komentar kayak oh jangan dibawa stres, santai aja. Gimana caranya nggak stres? Karena kan every step itu kan ada jamnya, ada aturannya, ada timingnya, jadi nggak boleh miss, dari mulai suntikan, dari mulai opunya, dari mulai transfer. Tadinya tuh aku takut loh sebenarnya mau PGTA kan, sebenarnya karena aku pikir aduh chancesnya kalau embrio udah di atas umur 38 di PGTA itu kayak apa ya gitu. Alpha IVF, wujudkan generasi baru. Hai Kalin, Hai. apa kabar? Baik, thank you. Oke, thank you banget sudah join di Alpha, dan kali ini kita mau ngobrol tentang perjalanan program hamilnya Kalin bersama Alpha. Yes. So, kalau boleh tahu nih sebenarnya sudah berapa lama sih Kalin dan suami menikah dan mulai menyadari kayak penting untuk memulai program hamil? Oke, aku nikah sudah 7 tahun gitu. Terus waktu awal nikah tuh memang 2 tahun pertama kita masih santai gitu, karena suami aku ngerasa kayak ya pacaran dulu deh gitu ya. Terus saat 2 tahun kita mencoba tanpa program tapi nggak jadi, di situ aku mulai worried juga. Karena aku pikir usia aku udah 38 waktu nikah kemarin, berarti udah masuk 40 kan. Nggak hamil natural gitu kan. Jadi aku kayak oke, I think it's time for us untuk ketemu dokter dan mulai program deh, kita tanya-tanya lebih lanjut. Tapi sayangnya waktu itu tiba-tiba COVID, dan aku kebetulan setelah nikah tinggalnya di Papua Nugini, di Port Moresby. So medical standardnya sama sekali tidak baik untuk memfasilitasi urusan fertility itu nggak ada di sana. Jadi kayak oke, then we postpone again another 2 years. Jadi baru balik ke Indonesia tuh 42 setengah lah gitu ya. Jadi baru mulai akhirnya oke, kita mesti coba nih, mesti serius coba. Aku dulu IVF dulu di klinik yang berbeda di Jakarta 3 kali with no good results at all. Jadi suami juga kurang puas, akhirnya kita pergi ke Singapura. Kita IVF di sana 3 kali, way better results, tapi tidak bisa PGTA menurut law-nya dari Singapura gitu. Jadi sebenarnya dokter aku di Singapura lah yang merekomendasi that you have to do PGTA with this embryo batch, karena aku bolak-balik transfer tuh nggak ada yang jadi. Terus ya udah tanya-tanya, cari tahu. Kebetulan ada beberapa teman merekomendasikan Alpha di KL gitu kan ya. Terus mereka bilang tapi lo masih sama dokter Colin nih yang paling bagus gitu. Terus aku bilang oke. Waktu when I reach out to them, they were like waiting list are full ma'am, kata gitu. We suggest you to go to this doctor. No, I want Dr. Colin gitu. Yeah, but it's waiting list 3 months lebih. So it's okay, we'll wait, kata James. It's okay, we'll wait. Might as well go with the best one. Ya udah, akhirnya kita tunggu, dapat bookingan, terbanglah langsung dari Papua Nugini, ngobrol sama beliau, didampingi sama Dr. Wilkinson di sana. Terus beliau lihat kasus aku, dia juga langsung mereview, dan karena aku ada kondisi uterus dan pelvis, ada 2 rahim, terus dia langsung jelasin gitu pros and cons seperti apa, transfer hanya boleh 1 embrio, nggak boleh dibuat uterusnya dan lain-lain, dia jelasin secara gamblang. Terus dia bilang oke, we'll accept your case, sekarang kita atur antara klinik aku yang dulu di Singapura dengan Alpha untuk PGTA gitu. Dan Dr. Colin tuh pede banget ya, memang dia bilang we have the best lab and the best team segala macam untuk PGTA. Oke, we'll do it. Jadi akhirnya harus ditransfer lah ke Alpha. Kalau mau keberangkatan ya Kak, apa aja sih tantangan atau kendala terbesar yang Kalin jalani sama program hamil? The roller coaster of IVF sih ya. Mungkin untuk moms and dads yang coba sekali IVF dan berhasil, I'm very happy to hear that. Tapi pengalamannya pasti berbeda dengan kita yang udah berkali-kali ini menaruh harapan gitu. Bukan hanya badan aja yang berubah gitu ya, disuntik hormon dan lain-lain, tapi juga emotionally roller coaster tuh pasti, dan juga biaya yang sangat amat tidak sedikit loh gitu. Jadi pressure-nya sih banyak banget yang menjalankan IVF menurut aku. Dan untuk orang-orang yang nggak pernah menjalankan IVF tuh kalau suka kasih kayak komentar kayak oh jangan dibawa stres, santai aja. Gimana caranya nggak stres? Karena kan every step itu kan ada jamnya, ada aturannya, ada timingnya, jadi nggak boleh miss, dari mulai suntikan, dari mulai opunya, dari mulai transfer.
it's all by timing gitu. Jadi mungkin itu yang gak disadari, itu yang bikin pressure juga kalau jalan IVF. Mas tenaga, mental, dan tentunya finansial. Pasti. Apa yang bikin akhirnya kalian untuk tetap terus mau berjuang dengan perjalanan yang tentunya nggak mudah, apalagi di usia yang sudah semakin bertambah juga Usia yang dengan makin dewasa kegagalan ini juga ya. itu kan kayak banyak Iya, banget. mungkin aku beruntung, aku dan suami kita benar-benar sehati lah, maksudnya suami juga sangat suportif. Dia juga pengen banget memang punya anak, dan aku juga pengen banget. Jadi ya kita sehati gitu, tanpa dukungan dari dia selama the whole process dari suntik menyuntik dan lain-lain, mendampingi secara emosional. Mungkin aku juga nggak sekuat sekarang gitu. Tapi jadi ya memang peran suami penting sekali. Bagaimana sih Kak Alin selama menjalani program hamil bersama apakah ada kendala nggak atau justru kayak sangat terbantu seperti apa? Ya, terus terang ini PGTA aku yang pertama ya gitu. Jadi dan waktu hasilnya bagus dan positif dan kita ketemu ada embrio yang bagus, happy banget tuh pastinya. Sangat terbantu jelas. Tadinya tuh aku takut loh sebenarnya mau PGTA kan, sebenarnya karena aku pikir aduh chancesnya kalau embrio udah di atas umur 38 di PGTA itu kayak apa ya gitu. But then again I think like kalau kita mau tanam embrionya justru kita juga mau tanam yang terbaik embrionya, karena we tried with the same batch yang dari Singapura 3 kali nggak ada yang berhasil gitu. Jadi memang PGTA ini menurut aku ya keputusan yang paling tepat yang kita ambil. Waktu menerima hasil PGT dan ternyata ada embrio yang sehat, lalu proses transfer dan akhirnya berhasil hamil, gimana tuh rasanya ketika Iya pas jiwa akhirnya- dokter soalnya kan dokter bilang nggak boleh jangan pakai tes yang urin gitu kan. Selama 2 minggu tuh kayak deg-degan, nggak boleh capek, nggak boleh stres, happy but how gitu. Every day I'm thinking setiap kali maaf buang air kecil aku langsung ngecek apakah ada bleeding atau apa, like all those worry lah gitu. Sampai akhirnya datang ke klinik di KL, terus dia gitu blood test, terus dipanggil dokter hasilnya gitu kan. Pas dokter bilang congratulations you're pregnant. Aku tuh kayak nangis lah ya, nangis banget berdua suami karena we never heard that words before during our 6 times journey IVF sebelum ini yang ke-7. Jadi kita tuh punya anak nangis masih digest berita baik itu. Terus kan ada 2 embrionya yang bagus dari PGT. Dokter call itu terus dengan santainya dia balikin screennya dia bilang gini, so we still have 1 good one, so after deliver I give you 1 year and then you come back and we transfer another. Wait dokter, ini masih digest berita bahagia. Tunggu dokter, one at a time. Aku bilang tunggu, wait kalau kita transfer lagi berarti ntar aku nomor 47 dong ya. Kata dia, it's okay, might as well before 50 just get it out of the way. Ketawa. Oke, I like it. Maksudnya dia positif banget gitu. Aku bilang thank you. Tapi take it one at a time gitu good newsnya. Jadi ya of course very happy lah sama saya. arti keluarga buat Kak Alin? Oh, family is everything. Aku datang dari keluarga yang kecil, hanya berdua dengan adik aku, dan kita sangat dekat sama my mom, my dad juga sampai hari ini sangat dekat. Almost every day we still hang out with each other. Jadi keluarga itu penting banget buat aku. Value keluarga penting, dan I'm looking forward to start my own family dengan James dan suami. Lebaran baru dengan si kecil. Yes. Dengan hadirnya klinik Satya Alfa yang sudah ada di Jakarta, apakah ini sangat membantu bagaimana kesehatan? Iya, aku seneng banget. Bisa pas banget gitu loh timingnya pas aku selesai dari KL. Aku bilang kan aku nggak mungkin ya dokter tiap bulan bolak-balik kontrol ke KL gitu, such a hassle. Terus dia bilang, oh we're actually opening di Jakarta di PIK. I'm like, perfect, nggak terlalu jauh dari rumahku, naik tol langsung sampai. Dari sana langsung rekomendasi dokter Erik tadi langsung dikasih nomornya. Jadi ya udah selesai dari KL, kemarin aku continue setiap kontrol selalu sama dokter Erik di sini. Bagaimana pengalaman dengan dokter Erik? Menyenangkan sekali. Coba dari dulu ketemu dokter Erik. Dokter Erik komunikasinya enak banget, jelasinnya juga enak banget. Pokoknya bahasanya nyambung lah gitu. Dengan aku bahasanya sangat nyambung, dengan suami menjelaskan kemarin ikut juga kesini bahasanya sangat nyambung gitu. Jadi semuanya kalau setiap kali cek tuh semuanya dicek dengan detail dan dijelaskan dengan detail. Mungkin ada pesan-pesan untuk sesama pejuang 2 garis yang mungkin sudah menghadapi kegagalan berkali-kali, menunggu bertahun-tahun, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ya memang perjalanan IVF itu nggak mudah ya gitu, tapi
yang penting kita terus berusaha selagi kita masih bisa dan mampu, keep on trying, jangan putus asa, dan berdoa terus, because I think at the end waktu Tuhan yang menentukan. IVF wujudkan generasi